syahwat dan ujian-ujian, pekerjaan-pekerjaan yang membawa orang masuk ke dalam neraka. Bisyahawat, selalu berbau syahwat, berbau yang enak-enak. Nah, dari itulah agar puasa kita ini bisa mampu menahan, bisa mampu mencegah api neraka dalam diri kita nanti kelak di akhirat. Tentu kita belajar berpuasa juga, menahan dari segala apa-apa yang membatalkan dan menahan dari apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Tentu kita ketahui bahwasanya dari apa yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan puasa dengan tidak makan dan minum, bahkan sikat gigi pun juga kita tinggalkan di saat kita sedang melaksanakan puasa. Itu semua semata-mata dan tiada lain dan tiada bukan tujuan kita mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hulufu famis shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa, yang siang hari dia mau sikat gigi, gosok giginya, tapi dia sanggup meninggalkan itu semua. Siang hari dia biasa makan dan minum, dia sanggup juga tidak makan dan tidak minum. Jangankan yang membatalkan puasa, yang makruh pun juga dia sanggup meninggalkannya. Demi untuk menjaga kualitas puasanya, agar meraih daripada puasa yang membawa junnah nanti, yang membawa nilai daripada predikat yang bisa menjaga dan melindungi kita dari api neraka dan membawa kita kepada surga Rayyan, yakni surganya orang-orang yang membawa pahala puasa. Itu semua nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu meninggalkan dari semua ujian-ujian dia di dunia demi untuk menjaga kualitas puasanya. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, hafizani wa iyyakumullah. Maka di dalam berpuasa juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hulufu famis shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bau mulutnya kita yang berpuasa, kita tinggalkan sikat gigi, kita tinggalkan makanan yang berharum, kita tinggalkan juga siwak. Nah, sekalipun siwak ini merupakan perkara boleh dan sunnah di luar daripada bulan Ramadan, maka ketika kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, apabila kita sudah sedang melaksanakan puasa Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam, yang sekalipun siwak itu merupakan perkara sunnah, demikian juga perkara sikat gigi pakai odol ataupun juga pakai kain dan lain sebagainya, justru bau mulut itu nanti ketika kita mampu meninggalkan hal-hal tersebut, pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mirrihil misk, yaitu bau mulutnya tersebut akan diganti dengan lebih harum daripada bau kasturi. Rekan-rekan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang puasa juga perlu kita ingat hal-hal yang membatalkan dan hal-hal yang membatalkan perkara puasa dan membatalkan pahala puasa. Namun terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, nanti kita akan kupas, ataupun juga yang membatalkan pahala puasa. Nanti ini sekadar menjadi muqaddimah, menjadi pengantar tentang motivasi bagaimana, tentang cara kita meningkatkan kualitas puasa kita, sehingga puasa kita ini benar-benar membawa nilai, peringkat, predikat yang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, mungkin Ramadan yang kali ini saudara-saudari
kita tidak tahu apakah ini merupakan Ramadan berakhir ataupun Ramadan yang akan datang. Sehingga kata baginda Nabi, sesuatu yang kita laksanakan, sesuatu yang kita lakukan, maka kita anggap itu semua merupakan perkara terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tentang sholat setiap kita melaksanakannya, kita anggap sholat itu agar kita khusyuk dan kita fokus dan mengharap pahalanya kelak di akhirat. Sesungguhnya dengan cara kita beranggapan itu adalah ibadah sholat yang terakhir kita laksanakan. Demikian juga ketika kita melaksanakan puasa, teman-teman, kita jadikan dan kita anggap dan kita niatkan puasa yang kita lakukan bulan ini atau tahun ini, mungkin ini merupakan puasa terakhir kita beribadah di bulan suci Ramadan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perlu kita jaga mulut kita, penglihatan kita, pendengaran kita, bahkan meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak membawa nilai manfaat. Baik berbicara yang tidak ada gunanya, berbuat yang tidak ada manfaatnya, kita tinggalkan. Karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian daripada kesempurnaan Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di bulan suci Ramadan. Demikian juga meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di saat dia puasa. Main kartu yang biasa kita lakukan, tinggalkan. Maka ada penggantinya yang lebih bagus, yaitu dengan tadarusan, membaca Al-Quran. Demikian juga mungkin di saat kita tidak berpuasa, biasa kita berbicara yang lagha, bercanda. Itu juga bisa nanti akan mengurangi pahala puasa kita. Sekalipun itu dianggap perkara biasa, tapi pada saat kita berbicara pun juga sampai Rasul katakan, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab." Apabila kalian menjumpai hari-hari berpuasa di antara kalian sedang melakukan puasa Ramadan, fala yarfus, maka jangan kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang lepas, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ucapan-ucapan al-kalamul fahish, kata ulama, yaitu ucapan-ucapan yang jelek, yang tidak ada manfaatnya. Apalagi sampai nyumpah, apalagi sampai nyakitin orang. Ini bagian daripada yarfus. Fala yarfus, ini tidak boleh. Kalamul fahish, yaitu membicarakan, membicarakan orang-orang dengan cara yang tidak baik, ataupun juga berbicara yang keji, yang menyakiti hati orang lain, baik di hadapan ataupun yang mendengarkan. Wala yaskhab, juga jangan berantem, jangan debat. Di bulan suci Ramadan kita dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak berdebat, melakukan perdebatan. Lebih baik mengalah. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu," apabila ada yang mencaci maki kita, ada yang mengajak kita berantem, ada yang manas-manasin kita emosi di bulan suci Ramadan, aw qatalahu, atau di situ dia mengajak kita tinju, berjaguran lah gitu. Kalau dulu aw qatalahu membunuh. Artinya di sini mungkin tidak sih sampai membunuh. Kalau di sekitaran kita ya masih kita berantem lah, saling sumpah, saling senak lah gitu, angkat. Demikian juga di situ pasangan suami istri kita juga bisa terpancing emosi kita dengan cara membuang kompor, membuang HP, TV dan lain sebagainya. Itu juga tidak boleh di saat kita berpuasa.
Fa'in sabbahu ahadun, jikalau ada orang yang mengajak kita berantem, ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang mengajak kita berkelahi, faliyakul, maka hendaklah kita mengatakan pada mereka itu, inni shaimun. Bilang sama mereka, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Atau demikian juga ketika ada orang yang mengajak kita melakukan maksiat, juga ucapkan yang kedua puasa nih. Inni shaimun. Maknanya sesungguhnya aku ini sedang puasa. Inni shaim. Ada orang yang nyumpah, ini shaim. Ada orang yang mengejek, ada orang yang mengolok. Dijawab saja dengan ucapan inni shaimun. Sesungguhnya aku ini sedang puasa. Apapunlah namanya. Penjual es tidak dibayar esnya, penjual bakso tidak dibayar baksonya, membuat hatinya menjadi emosi dan marah, cukup katakan saja inni shaimun. Jawab juga cukup dengan menjawab inni shaim. Itu sudah jawaban yang paling bagus untuk tidak terbawa emosi, untuk tidak terbawa marah. Nah, sekali lagi dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Faidha kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kita di hari-harinya sedang berpuasa, fala yarfus, maka hendaklah kita itu menjauhi ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang tidak bagus, yang membuat orang marah, membuat orang tersinggung, ataupun juga kita juga bisa tersinggung, juga bisa marah dengan ucapan orang lain. Cukup dengan mengatakan faliyakul inni shaimun, maka cukup kita mengatakan saya ini lagi puasa. Lalu apakah yang manakah yang lebih afdal, manakah yang lebih bagus? Terserah, kita mau bilang ini shaim dan kita ngerti, atau kita mau bilang oh yang kan ke puasa bahasa Sasak, atau bahasa Indonesia oh lagi puasa saya ini. Nah, itu terserah mau mana saja mau diucapkan, yang penting qarinah bentuk bacaannya datang dari ucapan inni shaimun. Nah, gitu. Artinya sesungguhnya aku lagi puasa. Bahasa Sasaknya adalah nyengkenku puasa, begitu. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan ini merupakan hari perdana, mudah-mudahan melalui momen yang bagus dan tepat menjelang berbuka puasa, mudah-mudahan kita bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala nanti bau mulutnya kita yang berpuasa saat ini akan diganti lebih harum daripada bau kasturi. Dan menjelang berbuka puasa tinggal beberapa menit juga, jangan lupa kita berdoa, karena doanya orang yang berpuasa akan diijabah hatta yaftura, sampai dia berbuka. Kemudian sebagai penutup pada kesempatan ini, lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa akan diberikan dua kebahagiaan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Apabila ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, kebahagiaan di saat dia menyantap berbukanya, dan kebahagiaan dia berjumpa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika menerima seluruh pahala-pahala catatan dia berpuasa di dunia, dan nanti di akhirat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga spesial buat orang-orang yang melakukan puasa, hadiah dan pahalanya, piagam dan selainnya dari Allah Subhanahu wa taala akan dikatakan wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasanya itu adalah untuk aku, as-saumu li wa ana ajzi bih, dan nanti di akhirat saya langsung yang akan memberikan pahala-pahala.
ibadah yang dia lakukan sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Maka melalui kesempatan ini cukuplah 30 menit saya menyampaikan. Maka dari itu hendaklah kita menjaga ucapan, pandangan, pendengaran maupun hati agar kita tergolong naik ke predikat puasa yang dibagi menjadi 3. Puasa orang awam hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum. Tetapi puasanya khas adalah orang yang mampu menahan pandangan, mata, pendengaran, kaki, dan tangan. Naik lagi kepada predikat yang ketiga, khawasul khawas kata ulama, yaitu puasa yang menahan diri dari hati yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hati yang ingin mengikuti syahwat kepada hal-hal yang tidak baik. Demikian itu saja, mudah-mudahan dengan pengantar dan pertama kita buka ceramah atau tausiah dari apa yang kita lakukan tiada lain dan tiada bukan mengamalkan ajaran daripada baginda Rasul dan mengamalkan dari ajaran guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh yang mengatakan tuntutlah ilmu sepuas-puas dari yang rendah sampai fakultas. Jangan lengah dan jangan malas menjemur sementara hari panas. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yang kita panjatkan di bulan Ramadan kali ini juga diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat bi taatillah dan bisa melaksanakan hari raya Idul Fitri mendapatkan predikat minal aidin wal faizin al maqbulin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.